Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Marsudi EBD dari LPK Pars Klaten. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pelajaran Excel 3 dasar kita, di mana pada kesempatan baik ini kita akan belajar menggunakan perintah print. Bagaimanakah caranya? Marilah kita ikuti tutorialnya. Kita buka dulu lembar kerja Excel seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita bisa ya memilih dulu ya. Misalnya kita akan print ini data volume penjualannya saja, maka data volume penjualan ini kita drag ya, kita seleksi, kita drag demikian. Kemudian kita klik menu atau tab file, kemudian kita klik print ya. Setelah itu kita menentukan copies itu penggadaannya rangka berapa, maksudnya setiap halaman atau data yang kita pilih tadi itu kita akan mencetak rangkap berapa. Kalau misalnya rangkap 3 ya kita isi 3 demikian. Kalau 1 ya 1 ya demikian. Kemudian pada pilihan printer properties di sini perlu kita atur, jadi pastikan komputer kita telah terinstall dengan software yang sesuai dengan printer yang kita punyai. Kemudian pastikan juga kabel telah terhubung dan printer telah dinyalakan. Kemudian kita pilih jenis printer yang sesuai seperti ini. Kemudian pada setting kita bisa memilih, kalau kita hanya ingin mencetak yang kita seleksi tadi, maka kita pilih ya print selection ya di sini. Maka di sini pada previewnya sudah menunjukkan ini yang akan kita ya print. Namun perlu kita ketahui pilihan-pilihan yang lainnya. Di sini ada pilihan print active sheet. Ya, artinya kalau kita pilih print active sheet berarti nanti semua data yang ada di sheet yang aktif itu nanti akan tercetak. Kemudian ada pilihan print entire workbook. Kalau kita pilih ini, maka nanti semua data yang ada di workbook, ya mungkin kalau kita punya 15 sheet ya di 15 sheet itu, perhatikan di sini saya mempunyai 60 halaman ya, maka di sini tertulis 60 halaman, 2 dari 60 halaman, berarti ini saya berada di halaman 2 dari 60 halaman yang saya miliki ya, sehingga di sini perlu kita sesuaikan. Karena saya akan mencetak yang saya seleksi saja, maka ini saya pilih yang print selection, karena tadi saya juga sudah menyeleksi data yang akan saya cetak ini ya. Ya, kemudian kita juga bisa mengatur, biasanya tadi saya kan punya data sebanyak 60 halaman ya, misalnya akan mencetak halaman 1 sampai 10 ya, ini kita tulis 1 sampai 10 demikian. Ya. Namun di sini tadi saya tidak menggunakan ini, saya hanya menggunakan yang print selection saja ya. Kemudian collected itu maksudnya kalau kita nanti mencetak per lembarnya misalnya 3, kemudian sebanyak 10 halaman, berarti nanti printer akan mencetak secara urut halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, selesai baru diulangi lagi dari 1 demikian. Namun kalau kita milih uncollected ya, uncollected yang kita pilih, kalau kita tadi rangkap 3 ada 10 halaman, berarti nanti halaman 1 dicetak dulu sebanyak 3, kemudian baru halaman 2 sebanyak 3, halaman 3 sebanyak 3 dan seterusnya. Kemudian kita mengatur pada orientation, kita bisa memilih portrait atau landscape ya. Kalau portrait seperti ini normal, kertasnya nanti ya seperti ini ya bentuknya. Kemudian kalau kita pilih landscape, ini kertasnya melintang seperti ini, hanya tulisannya nanti kalau di print juga demikian. Jadi yang bagian atas ini nanti akan terlihat di samping di sini itu ya. Ya, ini kalau yang landscape. Kemudian kita mengatur pada ukuran kertas ya, bisa kita atur di sini, kita sesuaikan kertas yang kita gunakan apa. Kalau kita menggunakan A4 ya di sini kita pilih A4. Kalau menggunakan kertas
folio atau M4 ya di sini kita pilih M4. Hanya saja kadang-kadang tulisan M4 tidak ada, maka yang sesuai sebenarnya adalah ukuran 85 kali 13 in ini yang hampir mirip dengan F4. Kalau kita milih legal nanti ya kertasnya terlalu panjang, atau nanti kalau tulisannya cukup banyak nanti ada yang tidak tercetak, demikian. Kemudian di sini pada margin kita bisa memilih pilihan di sini ada normal, wide itu lebar, narrow itu sempit. Kemudian di sini ada pilihan penyesuaian halaman ya, cetakannya nanti dengan halamannya aja bagaimana. Di sini ada no scaling, berarti tidak ada skalanya. Kemudian fit sheet on one page, jadi nanti kalau kita pilih ini nanti satu sheet itu akan tercetak dalam satu halaman. Kemudian kalau kita pilih fit all column on one page, berarti nanti seluruh kolom yang ada di sheet itu akan tercetak pada satu halaman. Kalau kita pilih fit all row on one page, berarti nanti seluruh baris yang ada di sheet itu akan tercetak dalam satu halaman. Maka di sini perlu kita atur, mungkin kita pakai ya no scaling saja ya. Kemudian kita bisa juga mengatur melalui page setup ya. Di sini page-nya kita pilih tadi portrait landscape-nya sudah sama ya, ukuran kertasnya bisa kita atur di sini. Kemudian marginnya juga bisa kita atur di sini, top itu atas, bottom bawah, left kiri, right kanan. Ya, ini bisa kita atur. Kemudian yang juga penting di sini kita atur di center of page. Jadi nanti hasil kita akan kita taruh di mana. Kalau kita tidak centang di horizontal, maka nanti datanya akan tercetak di kiri ya. Kalau kita ingin mendaki di tengah-tengah kertas secara horizontal, kita klik yang horizontale. Kemudian kalau kita ingin di tengah-tengah secara vertikal, ya kita klik yang vertikale. Ya demikian. Kemudian kalau sudah kita oke. Kita juga bisa mengatur pada header dan footernya. Kemudian kita lanjutkan. Saya tidak akan membahas di header dan footer saja, langsung kita pilih ke option ya. Di sini ada pilihan option yang saya rasa penting. Jadi untuk dokumen size tadi sudah, yang saya perlukan adalah yang di sini. Di sini ada perintah collect tadi juga sudah, ya reverse order. Ya reverse order ini perlu kita tentukan. Kalau kita pilih reverse order, maka nanti pencetakannya misalnya ada 10 halaman ya, halaman 1 sampai 10. Maka nanti yang dicetak halaman 10 dulu, baru halaman 9, halaman 8, dan seterusnya halaman 1 yang paling akhir. Nah ini keuntungannya nanti hasil cetakan kita sudah urut. Jadi halaman 1 jadi di atas, halaman 10 ada di bawah, sehingga kita tidak usah mengurutkan lagi. Namun ini juga disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ya kalau sudah ya kita oke. Ya kita oke, kemudian kita oke saja, kemudian kita ya print ya, demikian. Kemudian kalau kita ingin mencetak grafiknya, misalnya ini saya punya grafik ini yang akan kita cetak, maka ini kita klik saja, kemudian kita klik file, kemudian kita klik print. Kalau perlu diadakan pengaturan seperti tadi ya silahkan. Kalau tidak, ini langsung di sini sudah ada di pilihan print selected cut chart, sehingga ini sudah di grafik yang dipilih. Kemudian kalau sudah sesuai ini langsung kita klik print saja. Ya demikianlah cara menggunakan perintah print untuk mencetak pada dokumen atau lembar kerja Excel. Selamat mencoba, selamat bekerja, semoga sukses selalu bersama LPK Mas Klaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.